Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'dah. Yang terhormat Ibu Nyai Hajah Syarifatul Marwiyah MPDI. Beliau selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan karakter aswaja di Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong. Sahabat-sahabatku sekalian, mahasiswa program S2 Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pendidikan karakter aswaja dengan sebuah tema konteks pluralisme pendidikan aswaja. Memahami pendidikan aswaja NU dalam konteks pluralisme menunjukkan bahwa pendidikan aswaja NU bersifat plural, multikultural, toleran, tasamuh, tawazun, dan sejenisnya. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami perbuatan kami, bagi kamu perbuatan kamu. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi pendidikan NU itu berwawasan pluralistik. Pendidikan aswaja NU mengatur hubungan antara manusia dalam 3 macam ikatan, yaitu menuju kepada persaudaraan, kerukunan, berdasar saling mengerti dan menghormati, dengan mengemukakan ukhuwah. Nahdlatul Ulama menegaskan bahwa Islam mengajarkan persaudaraan dengan segala macam kelompok manusia, antara lain kelompok seagama, sebangsa, dan sesama manusia di dunia. Sebagai lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat sendiri, madrasah dan sekolah NU memiliki karakter yang khusus, yaitu karakter masyarakat. Diakui sebagai milik masyarakat yang selalu bersatu dengan masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Guru-guru madrasah adalah juga guru-guru masyarakat yang tingkah lakunya dinilai, diawasi, dan ditiru oleh masyarakat. Dalam pendidikan NU ada materi pembelajaran atau corak khusus yang tidak boleh ditiadakan, yaitu materi Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana materi aswaja yang dimaksud adalah aswaja an-nahdiyah. Sebab saat ini banyak aliran atau kelompok keagamaan yang mengklaim dirinya menjalankan aswaja. Aswaja
sebagai inti pendidikan NU. Jika selama ini masyarakat NU, bahkan para pengurusnya, memahami aswaja secara fikhiyah dan mengikuti apa saja yang telah dihasilkan para ulama terdahulu, maka kini pengertian aswaja difahami dalam kerangka manhaj al-fiqh, metode berfikir, dengan pemaknaan aswaja seperti itu diharapkan memberikan kesempatan yang luas bagi umatnya untuk melakukan kreasi-kreasi orisinil dan inovatif sesuai dengan perkembangan zaman yang mereka hadapi. Pada titik ini, doktrin agama tetap dilihat sebagai pesan suci, dan berbekal akal fikiran mereka melakukan eksperimentasi dalam tindakan sosial. Dengan menggunakan doktrin aswaja dalam kerangka manhaj al-fiqh yang dalam konteks sosial kemasyarakatan berpangkal pada landasan pokok, yakni tawassut, moderat, tasamuh, toleran, tawazun, seimbang, al-adalah, keadilan, dan amar ma'ruf nahi mungkar, mendorong perbuatan baik dan mencegah perbuatan mungkar, maka hal ini telah memberikan justifikasi teologis kepada generasi NU untuk bersikap kritis dalam menafsirkan realitas, bersikap adil dan seimbang dalam menerima dan menempatkan perbedaan, dan menjaga jarak dengan kekuasaan dalam upaya tetap mempertahankan independensi dan sikap moderat. NU dan aswaja memang ibarat dua sisi mata uang. Ketika menyebut NU, akan terbayang dalam fikiran kita para imam besar, yaitu Imam Al-Asy'ari dan Al-Maturidi dalam bidang teologi, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali dalam bidang fikih, Imam Al-Junaid dan Imam Al-Ghazali dalam bidang tasawuf. NU telah mengembangkan faham aswaja yang berpangkal dari pandangan-pandangan mereka. Oleh karena itu, NU selalu menampakkan watak yang fleksibel dalam menyikapi realitas. Dalam pemaknaan aswaja, pada hakikatnya aswaja adalah ajaran Islam yang murni, sebagaimana diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa umatnya akan terpecah dan tergolong menjadi banyak sekali, 73 golongan, beliau menegaskan bahwa yang benar dan selamat dari sekian banyak golongan itu hanyalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atas pertanyaan para sahabat, apakah As-Sunnah wal Jamaah itu? Beliau merumuskan dengan sabdanya, ma ana alaihi al-yaumi wa ashabi, apa yang aku berada di atasnya hari ini bersama para sahabatku. Aswaja adalah golongan pengikut setia pada As-Sunnah wal Jamaah, yaitu ajaran Islam yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersama para sahabatnya pada zamannya. Aswaja bukanlah sesuatu yang baru timbul dan sebagai reaksi dari timbulnya beberapa aliran yang menyimpang dari ajaran yang murni, seperti Syiah, Khawarij, Mu'tazilah dan sebagainya. Aswaja sudah ada sebelum semuanya itu timbul. Pendidikan Aswaja NU dalam konteks pluralisme. Sejak semula sesuai dengan ajaran Islam ala Aswaja, Nahdlatul Ulama menempatkan semua manusia pada kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, "Hai manusia, sungguh kamu menciptakan dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal." Saling mengenal, lita'arafu, artinya saling mengerti, saling menghormati dan saling membantu. Manusia di hadapan Allah adalah makhluk yang terhormat, sebagaimana firman-Nya, "Sungguh kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka, kami beri kemampuan dalam mengangkut di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebajikan makhluk yang telah kami ciptakan." Angkat dari dua sikap lita'arufu, saling mengerti, dan karomna, saling menghormati, itu Islam mengatur hubungan antar sesama manusia yang berkembang dengan saling menolong, saling membantu, saling mengasihi, dan seterusnya. Manusia yang hidup bersama dan saling berhubungan itu bermacam sifat hubungannya. Ada yang dihubungkan dengan sifat famili, kekerabatan. Ada yang dihubungkan dengan tempat tinggal atau ketetanggaan, dengan pekerjaan, tempat pendidikan. Ada juga dihubungkan dengan kesukuan, kebangsaan, dan ada yang dihubungkan dengan kemanusiaan. Hal-hal inilah yang diperjuangkan oleh pendidikan Aswaja NU secara hakiki. Hakikat pendidikan NU ala Aswaja adalah memanusiakan manusia, humanisasi, dengan cara mentransmisikan ajaran-ajaran Islam, membina IQ, intelligence quotient, EQ, emotional quotient, dan SQ, spiritual quotient, juga mengarahkan minat dan bakat peserta didik. NU dengan ajaran Aswaja melihat ada 3 jenis hubungan antara manusia yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan, yaitu hubungan kesamaan agama, ukhuwah Islamiyah, hubungan kesamaan bangsa, ukhuwah wataniyah, dan hubungan global sesama manusia, ukhuwah basyariyah. Aswaja NU menjadi ideologisasi, bukan sebatas kajian. Sebab banyak orang yang pandai Al-Quran misalnya, tetapi hanya sebatas kajian,
maka sering orang itu tidak berperilaku Qur'ani. Oleh karena itu, masyarakat NU itu tidak ekstrim. Kalau NU ekstrim, maka bahaya bagi negara. Karena NU mayoritas, makanya NU memilih ajaran Islam yang toleran. Dengan demikian, orang-orang NU itu sadar akan pentingnya pendidikan berwawasan plural yang ada di lingkungan dalam rangka menjaga nilai pluralitas bangsa ini. NU berusaha agar Islam di Indonesia itu seperti yang pernah disebarkan para wali, yakni menjadi nilai-nilai budaya yang dimiliki bangsa yang kemudian disisipi dengan nilai Islam. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, pendidikan Aswaja NU bersifat plural, multikultural, toleran, tasamuh, tawazun, dan sejenisnya. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami perbuatan kami, bagimu perbuatan kamu. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi pendidikan NU itu berwawasan pluralistik. Pendidikan Aswaja NU mengatur hubungan antara manusia dalam 3 macam ikatan di atas, yaitu menunjukkan menuju kepada persaudaraan atau kerukunan berdasar saling mengerti dan menghormati.